Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, bagian-bagian bunga. Yang kedua, membuat mozaik dari biji. Yang ketiga, pembagian 3 angka dengan 1 angka. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Yuk kita perhatikan gambar bunga berikut. Teman-teman tahu tidak? Bunga itu ternyata mempunyai 5 bagian, yaitu ada tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Sedangkan bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Oke, kita bahas satu persatu yuk bagian-bagian bunganya. Nah, kita mulai dari tangkai bunga yang paling bawah. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang masih bersifat batang. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga ini berwarna hijau. Bagian pangkal tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Bagian bunga yang kedua yaitu kelopak bunga. Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga ini menempel pada dasar bunga dan biasanya berwarna hijau. Kelopak bunga akan terbuka pada saat bunga mekar. Nah, yang ketiga yaitu mahkota bunga. Wah, ternyata bunga juga punya mahkota ya teman-teman. Apa itu mahkota bunga? Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Yang keempat yaitu benang sari. Apa itu benang sari? Benang sari adalah bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk. Bagian inilah yang merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari dikelilingi oleh mahkota bunga. Benang sari ini terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Yang kelima yaitu putik. Apa itu putik? Putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji. Nah, kali ini kita akan membahas membuat mozaik dari biji. Nah, kita perhatikan yuk. Di sini ada gambar buah semangka, kacang hijau, dan jagung. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berkembang biak dengan biji. Masih banyak lagi tumbuhan lain yang berkembang biak dengan biji. Ada banyak bentuk dan warna biji tumbuhan. Teman-teman, tahu tidak? Ternyata biji-biji itu bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan mozaik. Kalian masih ingat tidak apa sih mozaik itu? Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Di sini ada gambar salah satu contoh kerajinan mozaik yang dibuat dari biji. Nah, nanti kalian juga coba di rumah ya membuat kerajinan mozaik ini. Apa saja alat dan bahan yang kalian perlukan? Alat dan bahan yang kalian perlukan yaitu yang pertama yaitu kertas. Kalian bisa menggunakan kertas karton ataupun kalian boleh menggunakan dus untuk alasnya, kemudian kalian lapisi lagi dengan kertas karton. Yang kedua, kalian membutuhkan pensil. Pensil ini fungsinya untuk menggambar pola yang kalian inginkan di atas kertas. Yang ketiga yaitu ada lem. Lem ini fungsinya untuk menempelkan biji-biji tersebut. Dan yang terakhir ada biji. Nah, biji-biji ini silahkan boleh kalian pilih, boleh menggunakan biji apa saja ya.
yang sesuai dengan gambar yang kalian buat. Untuk tema mozaiknya, silakan kalian buat gambar apa saja asalkan temanya tumbuhan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembagian 3 angka dengan 1 angka. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar tentang operasi pembagian. Hanya saja kali ini operasi pembagiannya itu 3 angka dengan 1 angka. Yuk kita simak soal cerita berikut ini. Keluarga Sari sedang panen buah semangka. Sari akan membagi 126 buah semangka kepada teman-temannya. Jika tiap orang memperoleh 3 buah semangka, berapa teman Sari yang memperoleh buah semangka? Nah, kita akan coba menjawab dengan cara bersusun. Kita tuliskan dulu informasi apa yang kita dapat dari soal cerita tersebut. Banyak teman Sari yang memperoleh buah semangka adalah 126 dibagi 3. Untuk menyelesaikan pembagian tersebut, kita gunakan cara bersusun. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian tuliskan dulu 126 dibagi 3. Angka 126 ini kalian tulis di dalam kurung. Sedangkan angka pembaginya kalian tulis di luar kurung. Nah, yuk kita coba hitung. 1 dibagi 3 itu tidak bisa. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian bisa hitung dengan cara pengurangan berulang. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita sudah sampai ke hasil 0. Kita hitung berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Langkah yang selanjutnya yaitu 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? 3 dikali 4, 12. Nah, 12-nya ini kalian tulis di bawah angka ratusan dan puluhan. Nah, langkah yang selanjutnya, kalian tinggal turunkan angka 6 di bawahnya. Karena 12 dikurang 12 itu hasilnya 0, maka tidak usah kalian tulis. Selanjutnya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kalian tulis hasil baginya 2 di bagian atas. Selanjutnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kalian kurangi lagi. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai 0 berarti sudah selesai. Jadi hasil dari 126 dibagi 3 sama dengan 42. Kesimpulannya, banyak teman Sari yang memperoleh buah semangka ada 42 orang. Alhamdulillah,